Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di sana disebutkan salah satu tugas pemerintah Indonesia Merdeka itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka segala potensi yang tidak mencerdaskan bangsa ini, tentu pemerintah akan turun tangan untuk mencegahnya. Sebaliknya, segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkontribusi untuk mencerdaskan bangsa ini, maka pemerintah tentu akan mendorong dan memfasilitasinya. Itulah pesan yang dapat ditangkap di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa relevansinya? Hal ini kita ungkap kembali. Kita lihat semenjak era reformasi, itu kebebasan kita itu dibiarkan bertindak sebebas-bebasnya, termasuk nanti bebas untuk membodohi orang. Yang paling bertanggung jawab di dalam upaya untuk membodohi masyarakat itu tentulah Yusuf Mansur. Yusuf Mansur karena dia menggunakan panggung dakwah, dia tuh nggak peduli itu apakah dakwah itu mempunyai nilai ilmu atau tidak. Yang penting bagi Yusuf Mansur, di dalam dia mempunyai kesempatan naik mimbar, dia harus menggait uang. Dan uang ini kemudian berkembang di dalam bentuk berbagai paket usaha gitu. Yang tentu semuanya tidak ada upaya untuk mencerdaskan masyarakat. Karena Yusuf Mansur sendiri ternyata telah menyiapkan bagaimana exit strategi, jalan lari kalau terjadi apa-apa, dan dia telah memperkirakan akan terjadi apa-apa. Misalnya dalam kasus bisnis batu bara dengan jemaah masjid di kota wisata Cibubur, itu telah menelan korban setidaknya 250 orang dengan kerugian pada mulanya itu adalah sekitar 55 miliar rupiah. Nah, ini kita lihat upaya-upaya pembodohan ini mestinya ya banyak pihak harus mencegahnya. Nah, termasuk channel kita ini, kenapa kita terus-menerus mengemukakan suara-suara kebenaran? Karena kita tidak menginginkan terjadinya lebih banyak korban. Walaupun Yusuf Mansur dan pengikut-pengikutnya merasa tidak senang karena hak-hak privilege-nya yang selama ini mendapatkan uang dengan mudah, walaupun itu menempuh jalan berdosa dengan cara menipu jemaah, dia nggak akan peduli. Lalu dengan uang itu nanti, seperti yang dilontarkan oleh jemaah masjid kota wisata dalam sidang-sidang di pengadilan, mereka sangat yakin sekali dengan uang itulah Yusuf Mansur membangun warung steak and shake dalam waktu yang secepat-cepatnya. Tapi sekarang ya banyak sekali protes yang datang gitu. Bahkan protes itu sekarang tidak lagi di seputar diri Yusuf Mansur, bahkan orang-orang di seputar Yusuf Mansur pun yang tidak tegas sikapnya juga tidak terlepas dari sasaran kritik. Misalnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, itu dia lawan siapa saja. Nggak peduli dia ketika ada alasannya yang tidak rasional untuk membela suatu kelompok, untuk membela suatu paham, Kiai Imaduddin Al-Bantani langsung menantangnya. Termasuk yang dia tantang tuh kalau di Indonesia ya Buya Yahya dari Cirebon dengan Bajah TV yang terkenal. Kemudian ada Ustadz Abdul Samad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada nanti Ustadz Idrus Ramli yang terkenal dengan NU garis lurus gitu. Itu juga disikat. Kenapa? Karena dalam penilaian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini, Kiai Idrus ini nggak logis dalam membela klaim bahwa Ba'lawi itu zuriat Nabi gitu. Dia tantang. Karena ya selama ini yang berhadapan dengan Kiai Idrus ini
dalam tanda kutip, maaf gitu, dia akan menuding lawan-lawannya itu sebagai Wahabi gitu. Bahkan itu Ustadz Abdul Samad kalau menyebut Wahabi itu enggak, sudah dengan suara berat, Wahabi gitu dia bilang. Tapi menghadapi serangan sesama, dalam tanda kutip ya, sesama aswaja lah ya, Kiai Idrus nampaknya kelepar-kelepar dia, atau dia nggak bisa menangkis atau menjawab serangan atau kritikan bahkan tantangan yang diberikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Tentu dia nggak berani mengatakan Kiai Imaduddin bukan NU, nggak berani dia. Walaupun Kiai Idrus ini selama 10 tahun terakhir ini ya dia tidak sejalan lah ya, atau dengan secara tidak langsung selama 10 tahun NU di bawah kepemimpinan Ustaz Dr. Kiai Said Agil Siraj, dia tidak sejalan dengan Kiai Said Agil Siraj. Karena itu dia dengan kawan-kawannya membentuk apa yang dikenal dengan NU garis lurus. Tapi kemudian dengan kepemimpinan Gus Yahya ini atau Kiai Yahya Stakuf, Ustadz Idrus Ramli juga nggak sejalan lah ya. Karena itu dia juga tidak ada di dalam lingkup kemurusan PBNU yang dikomandani oleh Kiai Yahya Stakuf bersama akhirnya Gus Ipul. Karena memang ya dinamika organisasi itu kan tidak selamanya mengenal garis lurus gitu. Sementara Idrus Ramli memakai istilah garis lurus, berarti yang sekarang ini garisnya nggak lurus. Maka begitu disoal atau dirujak gitu oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, oh dia repot juga nampaknya. Jadi itu yang kita lihat gitu. Lalu kalau seputar-seputar ini sudah mulai tidak logis, mulai tidak mencerdaskan, maka penentangan dari banyak pihak itu makin muncul gitu. Ya kan? Itu saya lihat itu. Penentang kepada Yusuf Mansur tuh hampir di segala arah. Kenapa? Karena dia tidak mengajak atau menyebarkan paham-pahamnya itu untuk mencerdaskan orang, nggak ada. Dia tidak membawa ilmu dan tidak menyebarkan ilmu. Yang dia sebarkan apa? Bagaimana mendapatkan uang. Lalu kalau kita keluar dari nuansa kita gitu, dalam nuansa yang paling global gitu, kenapa sih sekarang ini Amerika dan Rusia itu menyebut kita ini, Indonesia tentunya, seperti yang ditulis di dalam novel ilmiah Ghost Fleet gitu. Dia menyebut di sini itu bekas wilayah Republik Indonesia atau former Republic of Indonesia. Karena dia melihat atau yang dia kembangkan selama beberapa dasawarsa ini, kalau oleh Cina untuk menguasai Indonesia ini, dia memakai apa yang disebut dengan cyber army. Jadi tentara cyber, jadi menggunakan tenaga penggunaan teknologi mutakhir sehingga dia bisa menjebol semua strategi bisnis. Dia bisa menjebol semua rahasia atau data-data yang ada di departemen. Tapi mereka nggak pernah bilang tuh aneh selawatin, nggak ada itu. Komunis juga mau selawat-selawat. Dia nggak ada, tapi ekonomi kita secara kasat mata itu hampir dikuasai oleh Cina karena dia memakai apa yang disebut dengan cyber army. Amerika masih dalam novel yang sama menyebut katanya teknologi itu akan mengalahkan tradisi. Di orang misalnya ini banyak, itu nggak ada urusan. Selama teknologi kita unggul, mereka pasti akan kalah. Nah, kita sekarang ini dakwah-dakwah ustadz kita tidak mengarah bagaimana orang cerdas secara teknologi.
malah mengajak kepada cerita-cerita palsu, cerita bohong, cerita dongeng gitu. Lalu dari situ uang masyarakat ini dia rampas, dia kumpulkan, lalu dia berpesta pora seolah-olah dia ini seorang bisnis yang benar. Nah, itu dilakukan diantaranya oleh Yusuf Mansur. Jadi kalau orang lain, kita sudah lihat itu pandangan Cina dan Amerika. Lalu kalau di dalam, sebenarnya ya banyak tuh nggak otomatis kita menang kalau teknologi kita terkebelakang. Nah, ini sekarang orang membawa pesan-pesan Islam itu makin tidak masuk akal. Dan yang paling berjasa dalam memberikan citra kebodohan ini ya kita harus menyalahkan Yusuf Mansur. Dibanding nanti ustadz-ustadz yang lain, Yusuf Mansur ini tambah lagi kesalahannya. Dia terlibat di dalam kegiatan mafia sedekah. Dia terlibat di dalam upaya bagaimana orang-orang ini bermasalah secara hukum gitu. Karena itu sekarang Yusuf Mansur ya digugat di banyak pengadilan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah digugat, kalah dia. Kemarin di Pengadilan Negeri Bogor, kalah lagi dia. Besok di pengadilan mana nggak tahu. Karena memang ya dia tidak hanya sekedar memberikan cerita-cerita bodoh dan cerita-cerita dongeng dan palsu, tetapi di balik itu dia juga ada unsur kriminal. Unsur kriminal di mana orang-orang rugi secara materi. Di tengah kerugian orang yang pernah percaya kepada dirinya itu, di sana dia membangun usaha-usaha yang seolah-olah seperti real. Tapi itu hasilnya kalau dipersoalkan pasti seperti yang disebut oleh jemaah Masjid Kota Wisata itu uang kami itu gitu. Yang dia gunakan untuk membangun bisnis warung steak and shake. Kita nggak tahu kalau orang mulai ribut nanti dari uang-uangnya yang di store ke Paytrend gitu. Oh, kita akan lihat nanti kemana turunannya yang dibawa uang-uang mereka tuh oleh Yusuf Mansur. Itulah Yusuf Mansur yang kita minta kepada pemerintah yang akan datang ini untuk segera menyetop dirinya. Karena dia sudah sangat berjasa memberikan kebodohan dan merugikan masyarakat di mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.